Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Rizka. Nah, adapun materi yang akan dipresentasikan yaitu strategi pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo. Nah, langsung saja kita lihat di video selanjutnya presentasi materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo. Tujuan penelitian bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo. Penelitian berlokasi di kecamatan yang memiliki produksi kentang merah tertinggi di Kabupaten Solo. Subjek penelitian yaitu petani. Pengambilan data dilakukan di kecamatan yang memiliki produksi kentang merah tertinggi di Kabupaten Solo, yaitu Kecamatan Lembah Gumanti dengan produksi kentang merah sebesar 15.083,4 ton pada bulan Februari sampai pada bulan Maret 2015. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling, yakni dengan menentukan stakeholder dan para pakar atau ahli yang berkaitan atau berpengalaman serta mempunyai kemampuan memberikan penilaian terhadap faktor berpengaruh terhadap pengembangan komoditas kentang merah di Kabupaten Solo yang terdiri atas 1. Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Solo, yang kedua Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Solo, yang ketiga Kasih Pengembangan Tanaman Sayur dan Buah, yang keempat Kasih Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil, yang kelima Kepala UPTD Kabupaten Solo, yang keenam Penyuluh Pertanian. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar mengenai pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo, maka sasaran yang ingin dicapai serta tantangan yang ingin diperoleh Kabupaten Solo dalam pengembangan agribisnis kentang merah adalah sebagai berikut. Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten Solo: tersedianya benih kentang merah yang bermutu, tersedianya penangkaran benih kentang merah di Kabupaten Solo, tersedianya agroindustri kentang merah di Kabupaten Solo, menjadikan kentang merah sebagai komoditi yang digunakan untuk bahan baku olahan kentang seperti keripik kentang, stik kentang, dan lain-lain. Tantangan atau strategi challenge yang dihadapi Kabupaten Solo dalam pencapaian sasaran: keterbatasan sumber daya petani atau khususnya dalam budidaya kentang merah. Belum adanya riset atau penelitian tentang budidaya kentang merah yang menyatakan produktivitas kentang merah per hektar mampu menyaingi produktivitas kentang yang banyak digunakan masyarakat, yaitu granola dan cipanas. Belum adanya dukungan anggaran Pemda. Di sini saya membahas tentang kekuatan dan kelemahan penelitian. Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang menjadikan suatu usaha berbeda dari pesaingnya. Pada faktor internal, manajemen dan sumber daya manusia memiliki tiga kekuatan, yaitu bagian A, rasa kekeluargaan yang tinggi antar petani dan kelompok tani. Bagian B, keinginan petani kentang merah untuk selalu maju dan saling bekerja antar petani. Bagian C, adanya sistem kemitraan tani. Sedangkan di sini faktor kelemahannya, faktor internal manajemen dan sumber daya manusia tidak memiliki kelemahan. Yang poin kedua yaitu faktor internal pemasaran. Adapun faktor kekuatannya yaitu lokasi dekat dengan pasar. Kemudian faktor kelemahan yaitu pemasaran hasil masih terbatas. Kemudian poin ketiga yaitu faktor internal produksi dan operasi. Di sini kekuatannya memiliki dua bagian, yakni bagian A, usaha tani kentang merah layak untuk diusahakan dan memberikan keuntungan secara finansial. Kemudian bagian B memiliki pelanggan tetap.
Di sini kelemahannya tidak memiliki Kemudian yang poin keempat yaitu faktor internal keuangan. Di sini faktor kekuatannya tidak memiliki, sedangkan pada faktor kelemahan memiliki dua, yaitu yang pertama bagian A, modal kerja petani kentang yang masih terbatas. Bagian B, sistem pembayaran kurang menguntungkan petani. Sedangkan pada poin terakhir yakni faktor internal teknologi. Lagi-lagi di sini kekuatannya tidak memiliki. Sedangkan di kelemahannya faktor internal teknologi, kelemahannya masih menggunakan teknologi yang masih sederhana. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari teman kelompok saya mengenai tentang strategi pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis matriks SWOT, maka diperoleh 10 strategi yang direkomendasikan dalam pengembangan agribisnis kentang merah di Kabupaten Solo. Dari 10 strategi yang telah dihasilkan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 16 program yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis. Program tersebut dibagi menjadi dua, yaitu program yang rutin berjalan dan program yang bertahap dijalankan. Sekian dan terima kasih.